Bab 10. Kebahagiaan abadi. Saya hidup dalam kebahagiaan abadi. Ini bukan kebahagiaan duniawi, yang menjadi membosankan setelah beberapa saat sehingga Anda menerima sedikit kesulitan hanya untuk perubahan. Kegembiraan yang menimpa saya 1000 juta kali lebih memabukkan, selalu berubah, selalu baru. Dalam kesadaran itu Anda merasakan semua kebahagiaan di dunia melewati Anda. Paramahansa Yogananda, Anda adalah kebahagiaan. Itu adalah sifat aslimu. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang akan terjadi setelah Anda menerima sesuatu yang Anda inginkan, ketika Anda merasa lebih baik, melewati sesuatu yang menantang, atau mencapai tujuan tertentu. Kebahagiaan, mata air kebahagiaan yang tak berkesudahan, ada di sini sekarang di dalam diri Anda. Seseorang harus menyadari diri untuk membuka toko kebahagiaan murni. Ramana Maharshi, dari BSUR. Jangan berharap untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan murni dari kehidupan duniawi. Ini harus menjadi sikap baru Anda, apapun pengalaman Anda, nikmatilah secara objektif, seperti halnya menonton film. Anda harus menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati di dalam diri Anda sendiri. Paramahansa Yogananda, dari Pencarian Abadi Manusia. Kebahagiaan adalah keadaan alami kita. Kebahagiaan adalah keadaan alami anak-anak kecil, yang menjadi milik kerajaan sampai mereka tercemar dan terkontaminasi oleh masyarakat dan budaya. Untuk memperoleh kebahagiaan, Anda tidak perlu melakukan apapun, karena kebahagiaan tidak dapat diperoleh. Apakah ada yang tahu mengapa? Karena kita sudah memilikinya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan apa yang sudah Anda miliki? Lalu mengapa Anda tidak mengalaminya? Anda harus membuang ilusi. Anda tidak perlu menambahkan apapun untuk menjadi bahagia, Anda harus menjatuhkan sesuatu. Hidup itu mudah, hidup itu menyenangkan. Itu hanya sulit untuk ilusimu. Anthony de Mello, SJ, dari Awareness Conversations with the Masters. Saya sekarang hidup dengan arus kebahagiaan yang selalu menyertai saya, yang datang dari menyambut perasaan negatif dan tetap sebagai kesadaran. Namun, ada beberapa kali ketika saya memiliki kebahagiaan yang benar-benar membahagiakan menyapu saya yang melampaui apapun yang pernah saya rasakan sebelumnya. Tampaknya muncul entah dari mana. Yang saya maksud dengan itu adalah tidak ada apapun yang menyebabkannya. Ketika muncul, semua negativitas benar-benar hilang. Setiap kenangan menyakitkan dari hidup saya hilang pada saat itu, seolah-olah itu tidak pernah benar-benar terjadi. Kebahagiaan yang membahagiakan ini langsung dapat saya kenali sebagai kebahagiaan sifat sejati kita. Itu tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan yang kita rasakan dari mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Ini adalah tingkat kebahagiaan yang melebihi apapun yang pernah saya rasakan. Saya berharap, dalam berbagi ini dengan Anda dapat membuka diri untuk kemungkinan mengalaminya juga. Setelah Anda merasakan keadaan kebahagiaan alami Anda, sejak saat itu Anda hanya ingin menjalani hidup Anda dalam keadaan itu. Saya menemukan kegembiraan dalam diri saya yang tidak pernah hilang, tidak untuk sesaat. Kegembiraan itu ada pada setiap orang, selalu. Byron Katie, dari 1000 Nama untuk Joy. Kebahagiaan ini seperti perasaan jatuh cinta, entah itu jatuh cinta pada pasangan atau seorang ibu yang jatuh cinta pada bayi barunya. Anda tahu perasaan bahagia karena jungkir balik, sepenuhnya dan sepenuhnya jatuh cinta. Anda tidak pernah ingin perasaan itu berakhir. Alasan mengapa kita mengalami perasaan bahagia seperti itu ketika kita jatuh cinta adalah karena kita kehilangan diri kita sendiri pada orang lain, dan ketika kita kehilangan pikiran ego, kesadaran langsung hadir di latar depan, kegembiraan yang bersinar, dan kebahagiaan yang bahagia. Semua orang mencari hal yang sama persis dalam setiap tindakannya. Dunia menyebutnya sebagai kebahagiaan tertinggi. Kami menyebutnya, aku, apa adanya. Temukan diri Anda dan Anda menemukan kebahagiaan terbesar dan Anda mendapatkan kepuasan terbesar. Lester Levinson. Sederhananya, kebahagiaan adalah Anda menjadi diri Anda sendiri. Bukan diri terbatas yang Anda pura-pura menjadi sebagian besar waktu, tetapi diri tanpa batas yang Anda dan selalu ada. Inilah diri yang selalu hadir dengan mudah sebelum, selama, dan setelah segala hal lain yang muncul dalam pengalaman Anda. Anda adalah latar belakang yang bercahaya namun tidak berubah yang memungkinkan segala sesuatu yang lain ada. Haled Woskin, dari Happiness is Free. Untuk menemukan kebenaran atau kebahagiaan Anda harus masuk ke dalam, Anda harus melihat keesaan, Anda harus melihat alam semesta sebagaimana adanya, tidak lain adalah kesadaran Anda, yang tidak lain adalah diri Anda. Sekarang ini sulit untuk dijelaskan, ini adalah sesuatu yang harus dialami. Hanya ketika seseorang mengalaminya barulah ia tahu. Itu tidak dapat diambil dari mendengarkan siapapun. Buku dan guru hanya bisa menunjukkan arah. Terserah kita untuk mengambilnya. Itu salah satu hal yang menyenangkan tentang jalan.
Tidak ada yang bisa dipercaya, semuanya harus dialami dan dibuktikan oleh setiap orang untuk kepuasannya sendiri sebelum diterima. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Kesadaran sama dengan kebahagiaan. Anda bukanlah orang yang bahagia, Anda adalah kebahagiaan itu sendiri. Sifat sejati Anda, kesadaran, adalah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan lain selain kebahagiaan sifat sejati Anda. Kebahagiaan yang Anda rasakan setiap saat dalam hidup Anda adalah kebahagiaan kesadaran. Selama saat-saat ketika Anda merasa bahagia, Anda melihat sekilas keagungan diri Anda. Pahami bahwa momen kebahagiaan datang dari anugerah, dan momen kebahagiaan ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukanlah pada suatu objek. Kita harus tahu bahwa kita adalah kebahagiaan ini pada saat ini. Objeknya hampir tidak relevan. Objek adalah bagian dari mimpi, tetapi kebahagiaan itu nyata. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Dan ketika Anda bahagia, hidup akan berjalan sesuai keinginan Anda. Tidak ada yang lebih baik untuk keadaan hidup Anda daripada Anda merasa bahagia. Ketika Anda bahagia, masalah cenderung selesai dengan sendirinya, dan segala sesuatunya berjalan dengan mudah, tanpa usaha apapun dari Anda. Saat Anda bahagia, seolah-olah seluruh alam semesta berkonspirasi atas nama Anda dan menghadirkan apapun yang Anda butuhkan pada saat Anda membutuhkannya. Semakin bahagia Anda, semakin mudah hidup Anda. Semakin Anda tidak bahagia, semakin banyak usaha yang dibutuhkan untuk semua yang Anda lakukan. Semakin ego termotivasi Anda, semakin sulit untuk mencapai sesuatu, semakin sedikit harmoni dan semakin besar kesengsaraan. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Tidak ada kebahagiaan di dunia. Beberapa dari kita mencari kebahagiaan di mana itu berada dan sebagai hasilnya menjadi lebih bahagia. Dan yang lain mencarinya secara membabi buta di dunia yang tidak ada dan menjadi lebih frustrasi. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Ketika kita mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan kita cepat berlalu. Tidak peduli berapa banyak hal yang kita peroleh, atau berapa banyak pengalaman yang kita miliki, kebahagiaan dari hal-hal materi atau pengalaman pasti datang dan pergi. Dan kemudian kita kembali mencari kebahagiaan melalui hal materi atau pengalaman berikutnya. Kebahagiaan abadi, yang kami yakini ada di dunia, sama sekali tidak ada. Namun hanya ketika kita masuk ke dalam, kita menemukan bahwa semua kebahagiaan ada di sana. Satu-satunya tempat di mana kita bisa merasakan kebahagiaan adalah di dalam diri kita sendiri. Itu adalah di mana itu. Setiap kali kita menghubungkan kebahagiaan ini dengan sesuatu di luar, dengan seseorang atau sesuatu di luar, kita mendapatkan lebih banyak penderitaan daripada kesenangan. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Kita tidak harus menunggu keadaan yang tepat untuk bahagia. Rupert Spira, setiap orang yang pernah hidup atau sedang hidup telah didorong oleh tujuan tunggal yang sama, keinginan untuk bahagia. Semua yang kita lakukan, semua yang tidak kita lakukan, semua yang kita perjuangkan, rancang, rencanakan, jalani, harapkan, dan impikan adalah karena kita pikir kita akan lebih bahagia dari memilikinya atau tidak memilikinya. Menginginkan kebahagiaan adalah satu-satunya faktor pendorong di balik setiap keputusan yang dibuat setiap orang, dan diperkirakan kita membuat 35.000 keputusan sehari. Namun semua plot, perencanaan, tindakan, keringat, air mata, dan pengambilan keputusan tidak membawa kita lebih dekat ke kebahagiaan yang kita cari dengan sia-sia di dunia. Selama ini, kebahagiaan yang kita cari ada di sini di dalam diri kita. Dan apa jalan keluarnya? Bukan melihat ke dunia untuk kebahagiaan, tetapi melihat ke tempat di mana kebahagiaan berada, tepat di dalam diri kita, di dalam kesadaran kita sendiri. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Saya akan bahagia saat, ketika kita percaya bahwa kebahagiaan datang dari luar diri kita dapat dengan mudah jatuh ke dalam kebiasaan menunda kebahagiaan kita sampai kondisinya benar. Pernahkah Anda berpikir atau berkata, saya akan bahagia ketika, dan menyelesaikan kalimat dengan beberapa peristiwa di masa depan? Saya akan senang ketika ujian selesai dan saya lulus, saya akan senang ketika saya mendapatkan mobil baru, saya akan senang ketika saya menemukan pasangan. Saya akan senang ketika saya menikah, saya akan bahagia ketika saya memiliki lebih banyak uang, saya akan bahagia ketika saya menjadi sukses, saya akan bahagia ketika saya sedang berlibur, saya akan bahagia ketika saya kehilangan berat badan, saya akan bahagia ketika kami memiliki bayi, saya akan bahagia ketika bisnis saya berjalan, saya akan bahagia ketika kesehatan saya membaik dan saya merasa lebih baik, dan daftarnya terus berlanjut.
Kami menunda kebahagiaan kami ketika kami percaya bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal eksternal. Kami menunggu sesuatu atau seseorang untuk membuat kami bahagia, tetapi tidak mungkin untuk memiliki kebahagiaan abadi dari hal-hal eksternal. Itu tidak akan pernah terjadi, tidak peduli berapa lama kita menunggu. Mungkin jika Anda telah hidup cukup lama, cukup sukses, dan memiliki banyak pengalaman hidup yang indah, Anda telah menemukan bahwa kebahagiaan tidak dapat ditemukan di dunia. Anda terutama mungkin telah melihat kebenaran ini jika mimpi yang sangat besar telah menjadi kenyataan bagi Anda. Kami meyakinkan diri sendiri bahwa ketika impian terbesar kami menjadi kenyataan, seperti mencapai kesuksesan besar, memperoleh kekayaan, menemukan pasangan yang sempurna, atau memiliki anak, kami akhirnya akan benar-benar bahagia. Tetapi ketika mimpi besar menjadi kenyataan, sementara itu indah dan mengasyikkan, kami menemukan bahwa kebahagiaan abadi yang kami pikir akan kami miliki hampir sama cepatnya dengan yang lainnya. Kita mungkin akhirnya menyadari melalui pengalaman pahit kita sendiri bahwa kebahagiaan tidak datang dari dunia luar. Ini bisa menjadi momen yang cukup mengempeskan bagi sebagian orang, karena seringkali didapat kesimpulan bahwa kebahagiaan abadi adalah fantasi dan tidak akan pernah terjadi. Tapi kebahagiaan abadi bukanlah fantasi. Ini adalah kebenaran dari keberadaan Anda, dan itu adalah sifat Anda. Setelah semua pencarian kami yang tidak perlu, ini adalah penemuan penting ketika Anda akhirnya melihat bahwa kebahagiaan yang Anda cari sekarang ada di dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda dapat melihat kebenarannya, kebahagiaan abadi akan berada dalam genggaman Anda, karena Anda tidak akan pernah lagi mencari kebahagiaan Anda kepada orang lain atau dunia dengan sia-sia. Ketika Anda melihatnya, itu membuat jalannya sangat lurus. Anda berhenti mengejar pelangi, dan Anda pergi untuk kebahagiaan di mana Anda tahu itu, tepat di dalam diri Anda. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Bayangkan, miliaran orang selama ribuan tahun telah mati-matian mencari kebahagiaan setiap hari dalam hidup mereka. Mencarinya seolah-olah dapat ditemukan di semua jenis tempat duniawi. Dan selama ini hanya ada satu tempat di mana ia dapat ditemukan, dalam sifat sejati kita, kesadaran. Seluruh pengaturan seperti satu lelucon kosmik besar, yang mungkin mengapa Buddha tertawa begitu keras di bawah pohon Bodhi ketika, setelah pencarian duniawi 16 tahun, dia akhirnya menemukan bahwa kebenaran ada di dalam dirinya. Jika dipikir-pikir, sejarah telah menunjukkan bahwa tidak banyak dari kita yang pernah berpikir untuk mencari kebahagiaan di dalam diri kita. Namun kita semua telah diberikan banyak petunjuk dalam hidup kita, seringkali melalui pengalaman pahit, yang menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari dunia. Setiap kali kebahagiaan datang dan pergi dalam hidup Anda, itu adalah rambu lain yang mengarahkan Anda untuk berpaling dari dunia dan melihat ke dalam. Sekarang kita bisa mencari kebahagiaan di tempat itu, bukan di tempat yang tidak ada. Anda dapat berhenti mencari pasangan atau anak-anak Anda untuk kebahagiaan abadi. Anda dapat berhenti mencari pekerjaan Anda, rumah baru, pakaian, liburan, atau mobil untuk kebahagiaan abadi. Tak satu pun dari hal-hal itu yang dapat membuat Anda bahagia secara permanen karena mereka selalu berubah. Belum lagi kepribadian Anda yang selalu berubah, apa yang kamu suka hari ini, kamu tidak suka besok. Kebahagiaan Anda ada di dalam diri Anda yang nyata dan tidak berubah, kesadaran. Tidak ada yang bisa memberikannya kepada Anda. Tentu saja, kita dapat menikmati semua hal indah yang kita inginkan, lakukan, atau miliki di dunia, tetapi kita dapat menikmati hal-hal itu dengan penuh pengetahuan bahwa satu-satunya tempat untuk menemukan kebahagiaan sejati dan permanen adalah di dalam diri kita. Kamu tidak memperoleh kebahagiaan. Sifat Anda adalah kebahagiaan. List tidak baru diperoleh. Yang dilakukan hanyalah menghilangkan ketidakbahagiaan. Ramana Maharshi. Pikiran Anda menentukan bagaimana perasaan Anda. Jadi jika Anda tidak bahagia, itu karena Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. Pikiran Anda hanya dapat berfungsi di masa lalu atau masa depan, jadi apakah Anda memikirkan sesuatu di masa lalu yang membuat Anda tidak bahagia atau Anda memikirkan sesuatu di masa depan yang membuat Anda tidak bahagia? Pikiran menutupi kapasitas untuk bahagia. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Berdiri di antara Anda dan kebahagiaan permanen dan siapa Anda sebenarnya adalah satu pemikiran. Entah itu pikiran sedih, pikiran takut, pikiran marah, atau pikiran frustasi, pada akhirnya semua pikiran itu mengatakan hal yang sama, saya tidak menginginkan ini, sebagai tanggapan atas sesuatu yang telah terjadi. Dan karena mempercayai satu pikiran itu, ketidakbahagiaan turun ke atas Anda seperti selimut, dan menutupi kebahagiaan Anda yang sebenarnya. Pikiran datang lebih dulu, lalu perasaan, lalu emosi, seperti air mata.
Itu selalu terjadi seperti itu dan seringkali orang pertama kali merasakan emosi, dan tidak menyadari bahwa ada pemikiran halus yang pertama kali menciptakan perasaan dan kemudian muncul emosi. Pelaut Bob Adamson. Satu-satunya alasan Anda mengalami bahwa Anda tidak bahagia adalah karena Anda mengidentifikasi dengan pikiran yang tidak bahagia. Guru saya, hidup itu sederhana. Semuanya terjadi untukmu, bukan untukmu. Semuanya terjadi pada saat yang tepat, tidak terlalu cepat atau terlalu terlambat. Anda tidak harus menyukainya, lebih mudah jika Anda melakukannya. Petik 2. Byron Katie, dari 1000 Nama untuk Joy. Mudah-mudahan Anda mulai melihat malapetaka yang dapat ditimbulkan dalam hidup Anda ketika Anda mempercayai pikiran Anda dan pikiran negatifnya. Setiap kali saya memiliki kesempatan untuk membantu seseorang dengan kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi, alasan penderitaan mereka selalu karena mempercayai pikiran negatif pikiran mereka. Setiap kali saya mengalami kesulitan dalam hidup saya sendiri juga karena saya mempercayai pikiran saya dan pikiran negatifnya. Jadi, jika Anda bisa, ketika Anda merasa sakit atau terluka dari suatu situasi, biarkan perasaan menyakitkan itu menjadi panggilan bangun yang memberi tahu Anda bahwa saat ini Anda mempercayai pikiran negatif yang tidak benar. Begitu Anda berhenti mempercayai pikiran Anda akan mulai menyadari bahwa pikiran Anda cenderung menolak banyak hal, menutupi kebahagiaan bawaan Anda. Apa yang salah dengan sekarang jika kamu tidak memikirkannya? Sailor Bob Adamson, dari Ataburan Permata. Kedamaian yang kamu cari sudah ada. Kedamaian itu tampaknya dikaburkan karena perhatian kita dialihkan ke dalam pemikiran. Pengacara Kalyani, dengan semua ocehan pikiran, komentar tanpa henti, sifat kontradiktif, dan pemukulan pada kita, mengejutkan bahwa banyak dari kita masih mempercayai pikiran kita seolah-olah itu adalah otoritas di dunia. Anda tidak perlu berhenti, diam, atau menenangkan pikiran Anda hanya harus berhenti mempercayainya. Ketika Anda berhenti mempercayainya, secara otomatis akan menjadi lebih tenang, dan kemudian kebahagiaan akan muncul dalam diri Anda seperti gelombang pasang kebahagiaan. Menolak kebahagiaan, meski luar biasa untuk didengar, banyak dari kita menolak untuk bahagia. Kami tidak menyadari bahwa kami melakukannya karena perlawanan kami datang dari keyakinan yang ditekan. Keyakinan itu bisa saja diletakkan di sana ketika kita masih anak-anak dan kita diperintahkan untuk mengekang antusiasme dan kegembiraan kita yang alami dan berjiwa bebas. Apakah Anda pernah mendengar hal-hal seperti, bersikaplah sesuai usia Anda, tumbuhlah dewasa, berhentilah pamer, atau tenang dan diam? Jika ya, Anda mungkin memiliki keyakinan bahwa untuk mendapatkan persetujuan Anda harus tenang dan tenang, karena ketika Anda berlarian dengan gembira dan gembira, Anda mendapat masalah karena berisik. Akibatnya, lambat laun kami menjadi terbiasa meredam dan menahan kegembiraan alami kami. Tetapi hanya dengan menyadari bahwa kita telah menolak kebahagiaan, kita mematahkan kepercayaan itu dan mengambil sebagian besar kekuatan darinya. Kami secara alami bahagia, jadi jika kami tidak mengalami kebahagiaan, kami menolak kebahagiaan. Guru saya, jika Anda tidak secara aktif terlibat dalam membuat diri Anda sengsara, Anda akan bahagia. Anthony de Mello, SJ, dari Menemukan Kembali Kehidupan. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk bahagia. Sebaliknya, kita harus berhenti melakukan apa yang membuat kita tidak bahagia. Tidak sulit untuk menjadi bahagia. Menjadi tidak bahagia itu menantang. Ketika Anda mengatakan bahwa sulit untuk menjadi bahagia, itu menunjukkan bahwa kebahagiaan melibatkan usaha, kewaspadaan terus-menerus, perjuangan. Jika kita percaya bahwa kebahagiaan membutuhkan usaha dan perjuangan, itu hanya akan melanggengkan kesengsaraan. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Tidak bisakah kamu merasakan kebahagiaan tak terbatas yang mendasari keberadaanmu? Guru saya, jika keadaan alami kita adalah kebahagiaan, maka bayangkan sejumlah besar energi yang dibutuhkan untuk tidak bahagia. Di seluruh dunia, perlawanan adalah satu hal yang telah merampas sebagian besar kebahagiaan orang. Alih-alih membiarkan segala sesuatunya menjadi apa adanya, kita menolak apa yang sedang terjadi atau apa yang telah terjadi dengan pemikiran tunggal yang berulang-ulang, saya tidak mau. Dan kemudian isi bagian yang kosong dengan daftar, tidak ingin, yang tidak pernah berakhir. Tidak ada hal luar yang dapat mengganggu kita. Kami hanya menderita ketika kami ingin hal-hal berbeda dari apa adanya. Byron Katie, dari Mencintai Apa Adanya. Kebahagiaan hanyalah membiarkan segalanya menjadi persis seperti apa adanya dari waktu ke waktu. Rupert Spira, jika Anda dapat berhenti menolak apa yang terjadi dalam hidup Anda dan dunia, maka kebahagiaan yang membahagiakan adalah milik Anda. Pencerahan hanyalah kata lain untuk kebahagiaan yang membahagiakan. Tercerahkan adalah apa yang Anda sudah. Kebahagiaan yang membahagiakan adalah apa adanya Anda.
Itu bukan sesuatu yang hanya bisa dialami oleh segelintir orang terpilih, mereka adalah Anda, dan semua orang. Lampiran. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan melihat bahwa ada satu hal dan hanya satu hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan. Nama benda itu adalah keterikatan. Anthony DeMello, SJ, dari The Way to Love. Keterikatan datang ketika kita berpegang pada sesuatu karena takut kehilangannya karena kita percaya bahwa kita tidak bisa bahagia tanpanya. Keterikatan sering disalahartikan sebagai cinta, tetapi keterikatan bukanlah cinta. Cinta tidak memiliki rasa takut di dalamnya. Cinta memungkinkan segalanya menjadi bebas, apakah hal-hal itu datang atau apakah mereka pergi. Keterikatan menutupi dirinya sebagai cinta, tetapi keterikatan ingin menggenggam sesuatu karena takut kehilangannya. Hal yang buta bukanlah cinta tetapi keterikatan. Keterikatan adalah keadaan kemelekatan yang berasal dari keyakinan salah bahwa sesuatu atau seseorang diperlukan untuk kebahagiaan Anda. Anthony DeMello, SJ, dari The Way to Love. Bayangkan dua orang yang memiliki pekerjaan di perusahaan yang sama. Mereka berdua mengatakan mereka mencintai pekerjaan mereka dan mereka senang akan bekerja setiap hari. Kemudian suatu hari mereka tiba di tempat kerja, dan mereka mendengar bahwa staf dipotong hari itu juga. Tubuh si A langsung dipenuhi rasa takut saat mendengar kabar tersebut. Apa yang akan saya lakukan jika saya dipotong? Bagaimana jika saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan lain? Saya tidak akan mampu membayar tagihan atau hipotek saya. Aku akan kehilangan rumahku. Semua pemikiran ini datang dari keterikatan pada pekerjaannya. Anda dapat mengenali ketakutan dalam pikiran-pikiran ini. Sementara itu, orang B memiliki cara pandang yang berbeda. Dia tahu dia akan bahagia apapun yang terjadi. Dia tahu bahwa hal-hal dalam hidup selalu berubah, dan segala sesuatu terjadi untuk yang terbaik meskipun kadang-kadang muncul pada saat itu. Dia tahu dari pengalamannya sendiri bahwa ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi, sesuatu yang lebih baik akan datang. Jika karena suatu alasan pekerjaannya dipotong, dia tahu dia akan mencari pekerjaan lain, dan dia tahu itu akan berhasil menjadi lebih baik. Ini adalah non-kemelekatan. Menurutmu siapa orang yang paling bahagia? Siapa yang menurut Anda memiliki kehidupan yang lebih baik? Faktanya, kamu tidak tahu apa itu kebahagiaan sampai kamu melepaskan keterikatan. Anthony DeMello, SJ, dari Menemukan Kembali Kehidupan. Hidupku adalah rangkaian peristiwa, sama seperti hidupmu. Hanya saya yang terpisah dan melihat pertunjukan yang lewat sebagai pertunjukan yang lewat, sementara Anda tetap berpegang pada hal-hal dan bergerak bersamanya. Petik 2. Nisargadatta Maharaj, dari Yamtat Taukwit Sri Nisargadatta Maharaj. Dalam kasus keterikatan pada seseorang, keterikatan itu berasal dari keyakinan akan kurangnya cinta. Anda percaya bahwa satu orang ini memegang kunci cinta dan kebahagiaan Anda, dan tanpa mereka cinta dan kebahagiaan Anda akan hilang. Keyakinan membenarkan keterikatan dan menempatkan Anda dalam bahaya yang ekstrim, karena semuanya berubah sepanjang waktu, dan tidak ada tubuh di sini selamanya. Orang-orang saling membutuhkan dan berpikir itu adalah cinta. Tidak ada yang bergantung pada, atau pagar, dari yang lain ketika seseorang mencintai. Lester Levinson. Lampiran berjalan sangat dalam. Seringkali keterikatan kita membentuk identitas orang yang kita pikirkan, dan kita merasa bahwa jika kita melepaskan keterikatan kita, kita akan kehilangan identitas kita. Jadi, kita melekat pada keterikatan kita, ketika selama ini mereka merampas kebahagiaan kita dan memenjarakan kita dalam kesengsaraan. Ketika Anda percaya ada sesuatu yang terbatas, Anda menjadi terikat pada apa yang Anda miliki. Kita dapat memiliki keterikatan pada tubuh, pikiran, citra yang kita miliki tentang diri kita sendiri, pasangan kita, anak-anak, orang tua, keluarga, teman, hewan peliharaan, karir, pencapaian pribadi, ketenaran, keterampilan, hobi, agama, kesuksesan, dan objek materi seperti milik kita. Mobil atau rumah kita, serta keterikatan pada pendapat, keyakinan, dan sudut pandang kita. Anda mungkin pernah melihat orang-orang dengan gigih mempertahankan keyakinan mereka dalam politik, agama, dan banyak hal lain karena keterikatan mendalam mereka pada pendapat mereka. Kami begitu terikat dengan pikiran kami sehingga kami bahkan tidak pernah berpikir untuk menceraikannya. Dan, sampai kita melakukannya, kita akan melanjutkan, terikat secara membabi buta pada tubuh fisik dan, secara keseluruhan, memiliki kehidupan yang menyedihkan. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Selama bertahun-tahun pikiran kita dapat menjadi sangat terikat pada segudang ide tetap. Sungguh ironis bahwa ide-ide yang kita pegang ini justru mengikat kita menjadi orang yang terbatas, membuat hidup kita berat, dan melumpuhkan kebahagiaan alami kita.
Sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa orang bisa begitu terikat pada keyakinan mereka sehingga mereka akan mati daripada melepaskannya. Bagi sebagian orang, keterikatan mereka pada keyakinan mereka adalah satu-satunya hal yang membuat mereka tetap bertahan meskipun menderita. Orang-orang tidak ingin bahagia. Untuk menjadi bahagia mereka harus mengubah keyakinan dan ide mereka dan mereka berpegang teguh pada mereka. Mereka bilang, tidak mungkin. Kami menolak untuk bahagia kecuali keinginan kami terpenuhi. Anthony de Mello, S.J. Jika Anda dapat mengosongkan diri Anda dari semua pendapat dan gagasan tetap satu persatu, Anda akan tercerahkan, karena ketika Anda bebas dari semua penilaian, Anda membiarkan segala sesuatunya menjadi apa adanya. Dan kemudian Anda akan terkagum-kagum dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang akan membanjiri diri Anda, belum lagi bagaimana kehidupan Anda secara alami akan meningkat di setiap area. Seperti yang saya tulis dalam The Secret, 10 Anniversary Edition, semakin sedikit opini yang Anda miliki, semakin sedikit kesimpulan yang Anda dapatkan, semakin sedikit ide tetap yang Anda pegang, semakin banyak kebahagiaan dan kegembiraan yang akan Anda dapatkan. Yang sebenarnya melekat bukanlah Anda, tetapi pikiran Anda. Keterikatan adalah piknik untuk pikiran karena keterikatan memperkuat pikiran dan membuat kita terpenjara dalam keyakinan bahwa kita adalah orang yang terbatas dan terpisah, bukannya kesadaran yang bahagia dan bahagia tanpa batas bahwa kita sebenarnya. Karena keterikatan berasal dari pikiran Anda akan merasakan ketakutan yang gamblang ketika sesuatu yang melekat pada pikiran terancam. Dan keterikatan terbesar yang dimiliki pikiran Anda adalah keterikatannya pada ego dan individu. Meskipun kebenaran bahwa kita adalah satu-satunya kesadaran begitu menakjubkan, tetap saja pikiran kita melekat pada gagasan menjadi orang yang terpisah. Tidak ada hasil untuk kehidupan dengan keterikatan selain patah hati dan penderitaan, karena tidak ada di dunia material ini yang abadi atau permanen, termasuk tubuh kita. Tanpa Anda sadari, pikiran Anda telah menukar kebahagiaan Anda dengan keterikatan. Anthony de Mello menyimpulkan keterikatan dengan indah dalam interpretasinya tentang 4 kebenaran mulia Sang Buddha. Dunia ini penuh dengan kesedihan. Akar kesedihan adalah keinginan kemelekatan. Solusi untuk hidup tanpa kesedihan adalah dengan melepaskan kemelekatan. Anthony de Mello, S.J., dari menemukan kembali kehidupan. Anda dapat menginginkan dan memiliki apapun yang Anda inginkan, masalahnya hanya datang ketika Anda terikat pada hal-hal itu. Kesadaran versus keterikatan. Anda tidak perlu berjuang untuk mencoba melenyapkan keterikatan Anda. Anda tidak perlu berusaha keras untuk mengubah perasaan Anda. Keterikatan berasal dari pengidentifikasian dengan pikiran, dan untuk membebaskan diri Anda dari keterikatan, yang harus Anda lakukan hanyalah tetap sebagai kesadaran semakin banyak, dan semua keterikatan Anda akan hilang satu persatu. Saya tidak bisa mulai memberitahu Anda betapa luar biasanya hidup ini ketika Anda tidak diperintah oleh keterikatan. Cinta yang Anda rasakan untuk semua orang dan segalanya jauh lebih dalam, namun pada saat yang sama Anda tidak merasakan kesedihan yang tak tertahankan ketika sesuatu berakhir atau berubah. Ini adalah rahasiaku. Saya tidak keberatan dengan apa yang terjadi. J. Krishnamurti, dari Khotbah Umum Kedua, Ojai, 1977. Kata-kata Krishnamurti menunjukkan kepada kita bagaimana rasanya tidak terikat pada apapun. Kata-katanya benar-benar tidak terikat. Dan sementara saya tahu mungkin sulit bagi Anda untuk percaya bahwa Anda pernah bisa merasakan hal ini, itu hanya pikiran yang mengatakan itu kepada Anda. Ingat, ketidakmelekatan adalah sifat sejati Anda, ketidakmelekatan adalah kamu, kesadaran. Bertahun-tahun yang lalu, saya dan keluarga saya memiliki rumah yang indah di pedesaan Australia. Kedua anak saya senang tinggal di pedesaan, dan mereka menyukai rumah itu. Itu adalah kehidupan yang ajaib, tetapi sayangnya tingkat bunga naik menjadi lebih dari 18%, dan meskipun mengambil pekerjaan ekstra dan jam kerja yang lebih lama, pada akhirnya saya dan suami saya tidak dapat membayar hipotek kami. Kami menempatkan diri kami melalui pengorbanan dan penderitaan yang sangat besar selama 3 tahun mencoba mempertahankan rumah itu, dan kami tetap kehilangannya. Pada hari kami akhirnya pindah, aku memikirkan kesengsaraan yang telah kami alami, dan aku memutuskan tidak akan pernah terikat dengan rumah lain lagi. Ketika kita cukup menderita, kita akan berubah. Sejak itu, saya mencintai setiap rumah yang pernah saya tinggali. Beberapa yang saya cintai dan nikmati lebih dari yang lain sebelumnya, tetapi saya tidak terikat dengan salah satu dari mereka. Ketika saya tinggal di dalamnya, saya menikmati dan menghargai mereka sepenuhnya, tanpa rasa takut tidak memilikinya suatu hari nanti. Dan ketika tiba saatnya untuk menjauh dari mereka, saya dapat melakukannya hanya dengan rasa syukur di hati saya, dan tanpa kesedihan apapun.
Kebahagiaan terjadi ketika kita tidak terikat pada objek apapun, termasuk tubuh dan materi. Francis Lucille, kami di sini di dunia materi, dan semua hal materi harus berakhir. Jika kita melekat pada sesuatu, itu akan menjamin penderitaan ketika pergi. Tetapi jika Anda sangat mencintai apa yang ada di sini sekarang dalam hidup Anda, jika Anda benar-benar bersyukur atas apa yang ada di sini sekarang, dan jika Anda menghargainya sepenuhnya, Anda tidak akan pernah merasakan tingkat rasa sakit yang sama ketika itu pergi. Saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu saya melalui masa kecil dan dewasa saya. Dia lebih dari ibuku, aku juga menganggapnya sebagai sahabat terbaikku. Dulu saya takut dia sekarat karena saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa dia atau memiliki kehidupan yang berharga jika dia tidak lagi di dalamnya. Setelah saya menemukan rahasia, saya menjadi dipenuhi dengan rasa syukur dan penghargaan atas segala sesuatu dalam hidup saya, terutama untuk keluarga saya dan ibu saya. Saya menghargai setiap momen bersamanya. Saya akan memberitahunya terus-menerus tentang semua hal kecil dan hal besar yang telah dia lakukan untuk saya sepanjang hidup saya yang sangat berarti bagi saya. Saya akan mengatakan kepadanya terus-menerus betapa saya mencintainya. Jadi, ketika ibu saya meninggal, saya tidak menderita seperti yang saya alami sebelumnya dalam hidup saya. Sebaliknya, saya merasa cinta saya untuk ibu saya berkembang menjadi lebih besar dari semesta. Dan sampai hari ini, itu tidak pernah berubah. Anda adalah cinta, dan cinta adalah kebalikan dari kemelekatan karena cinta memberikan segala sesuatunya kebebasan untuk datang atau pergi. Cinta menerima dan membiarkan segalanya, apapun yang terjadi. Cinta adalah apa adanya dirimu. Cinta tidak mencari apapun. Ini sudah lengkap. Ia tidak ingin, tidak membutuhkan, tidak memiliki keharusan. Byron Katie, dari In It Your Love, apakah itu benar? Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa ketika keterikatan Anda jatuh, cinta yang akan Anda rasakan begitu penuh dan begitu besar sehingga Anda akan merasa seolah-olah semesta tidak dapat menahannya. Semua hal yang melekat pada Anda akan digantikan oleh cinta yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir ini. Beberapa orang menyebut cinta ini Tuhan. Ketika orang-orang menemukan diri mereka di hadapan Yesus, Buddha, Krishna, atau makhluk lain yang sepenuhnya tercerahkan, semua negativitas di dalam diri mereka segera lenyap. Itulah betapa kuatnya cinta yang murni dan tanpa syarat. Ini akan melarutkan semua perselisihan dan negativitas segera. Itu akan melarutkan apa saja dan segala sesuatu yang bukan cinta. Cinta yang sangat kuat ini adalah sifat sejati Anda. Itu adalah kamu. Mulailah dengan kebahagiaan. Kamu tidak perlu apa-apa untuk bahagia. Kamu butuh sesuatu untuk bersedih. Sri Ponja Papaji. Ketika kita melihat bahwa kesadaran hadir sepanjang waktu, sebuah transformasi terjadi di tubuh pikiran. Tubuh pikiran dikejutkan oleh kegembiraan tanpa sebab dan dibebaskan dari keyakinan bahwa ia harus bekerja menuju perolehan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai melalui usaha, melalui penderitaan. Bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan melalui penderitaan? Bagaimana mungkin lebih banyak penderitaan membuat kita bahagia? Kita harus memulai dari kebahagiaan. Seringkali kita menerima lebih banyak penderitaan untuk menjadi bahagia. Francis Lucille, dari Parfum Keheningan. Anda bisa bahagia pada saat ini, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus Anda cari atau tunggu, karena kebahagiaan ada di sini bersama Anda saat ini. Kita bisa memiliki kebebasan dan kebahagiaan sekarang. Kita tidak perlu menunggu sampai hari yang jauh di masa depan ketika kita telah bekerja cukup keras untuk layak mendapatkannya atau ketika kita entah bagaimana berhasil membuat diri kita siap. Kami punya alasan untuk senang dan gembira sekarang. Hale Dwoskin, dari Metode Sedona. Kamu adalah kebahagiaan tertinggi. Mencari kegembiraan adalah aku mencari Lester. Saya Lester. Saya tidak perlu pergi ke sana dan mencarinya. Jika saya senang, saya tidak perlu mencarinya di luar sana. Tidak perlu keluar untuk bersenang-senang ketika itu ada di dalam diri Anda. Petik 2. Lester Levinson, dari Happiness is Free, volume 1-5. Ketika Anda menemukan diri Anda menginginkan cinta, ketahuilah bahwa itu seperti danau yang mencari air. Hale Dwoskin, penemuan bahwa kedamaian, kebahagiaan, dan cinta selalu hadir dalam diri kita sendiri dan sepenuhnya tersedia di setiap momen pengalaman, dalam segala kondisi, adalah penemuan paling penting yang dapat dibuat oleh siapapun. Rupert Spira, dari The Art of Peace and Happiness. Karena kebahagiaan adalah sifat sejati Anda tidak dapat memperoleh kebahagiaan, Anda hanya bisa menjadi itu. Jika Anda bahagia, Anda menjadi diri sejati Anda, kesadaran. Ketika Anda menjadi kesadaran bahwa Anda adalah Anda,
Anda selaras dengan semua kehidupan, dan mengatakan bahwa hidup Anda akan menjadi ajaib adalah pernyataan yang meremehkan. Karena saat itulah seorang manusia menjadi hidup sepenuhnya, bukan pada saat pembuahan, bukan pada saat lahir, atau kedewasaan, atau pada momen ritual manapun yang ingin kita tunjukkan, pembaptisan dan pernikahan, bar mitzvah, dan kelulusan. Itu datang ketika rasa diri runtuh, ketika angin dibiarkan mengambil hal yang tidak penting yang kita yakini. Saat itulah kita benar-benar hidup. Rasanya seperti kematian orang yang sudah lama Anda kenal, sudah tidak ada lagi, namun, dan lagi. Anda menemukan keheranan Anda bahwa Anda telah melanjutkan, bahwa ada kehidupan yang berkelanjutan. Ada kehidupan setelah kematian. Anda sedang mencari tahu apa yang dimaksud dengan surga di bumi. Ian Frazier, dari Opening the Door. Biarkan diri Anda bahagia. Biarkan diri Anda menjadi kebahagiaan yang sebenarnya. Kebahagiaan ada di sini sekarang. Kekuatan kesadaran adalah jawaban untuk apapun yang mengancam kebahagiaan Anda. Jika Anda membuka perhatian dan istirahat Anda sebagai kesadaran bahwa Anda apa adanya, Anda akan bahagia. Jika Anda tidak merasa bahagia, ingatlah untuk menyambut perasaan apapun yang bukan kebahagiaan, dan biarkan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya atau menyingkirkannya. Saat Anda menyambut perasaan apapun yang hadir, Anda akan merasakannya larut dalam kebahagiaan diri Anda yang sebenarnya. Setiap kali Anda membuka tangan dan menyambut perasaan tidak bahagia, Anda semakin dekat dengan kebahagiaan abadi dan permanen, dan semakin dekat dengan kehidupan magis yang harmonis. Semakin Anda menyambut perasaan tidak bahagia, semakin Anda akan merasakan kebahagiaan diri sejati Anda meningkat setiap hari. Akhirnya Anda akan menemukan sendiri bahwa di balik setiap perasaan tidak bahagia terletak kebahagiaan dan cinta kesadaran yang tidak pernah berakhir. Ringkasan bab 10. 1. Anda adalah kebahagiaan. Itu adalah sifat aslimu. Kebahagiaan, mata air kebahagiaan yang tak berkesudahan, ada di sini sekarang di dalam diri Anda. 2. Tidak ada kebahagiaan lain selain kebahagiaan diri sejati Anda, kesadaran. Kebahagiaan yang Anda rasakan setiap saat dalam hidup Anda adalah kebahagiaan kesadaran. 3. Tidak ada yang lebih baik untuk keadaan hidup Anda daripada Anda merasa bahagia. Semakin bahagia Anda, semakin mudah hidup Anda. 4. Ketika kita mencari kebahagiaan di dunia, kebahagiaan kita cepat berlalu. 5. Kita dapat menikmati semua hal indah yang kita inginkan, lakukan, atau miliki di dunia, tetapi kita dapat menikmati hal-hal itu dengan pengetahuan penuh bahwa satu-satunya tempat untuk menemukan kebahagiaan sejati dan permanen adalah di dalam diri kita. 6. Pikiran Anda menentukan bagaimana perasaan Anda, jadi jika Anda tidak bahagia itu karena Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda inginkan. 7. Berdiri di antara Anda dan kebahagiaan permanen dan siapa Anda sebenarnya adalah satu pemikiran, saya tidak menginginkan ini. 8. Ketika Anda merasa sakit atau terluka dari suatu situasi, biarkan perasaan menyakitkan itu menjadi panggilan bangun yang memberitahu Anda bahwa saat ini Anda mempercayai pikiran negatif yang tidak benar. 9. Banyak dari kita secara tidak sengaja menolak untuk bahagia. 10. Hanya dengan menyadari bahwa kita telah menolak kebahagiaan, kita mengambil sebagian besar kekuatan dari keyakinan yang ditekan yang telah menyebabkan kita menolak kebahagiaan. 11. Kita tidak perlu melakukan apapun untuk bahagia. Sebaliknya, kita harus berhenti melakukan apa yang kita lakukan yang membuat kita tidak bahagia. 12. Hanya ada satu hal yang menyebabkan ketidakbahagiaan, kemelekatan. 13. Keterikatan datang ketika kita berpegang pada sesuatu karena takut kehilangannya karena kita percaya bahwa kita tidak bisa bahagia tanpanya. 14. Seringkali keterikatan kita membentuk identitas orang yang kita pikirkan, dan kita merasa bahwa jika kita melepaskan keterikatan kita, kita akan kehilangan identitas kita. Jadi, kita melekat pada keterikatan kita, ketika selama ini mereka merampas kebahagiaan kita. 15. Yang sebenarnya melekat bukanlah Anda, melainkan pikiran Anda. Pikiranlah yang memiliki keterikatan. Siapa Anda sebenarnya tidak terikat pada satu hal pun. 16. Untuk membebaskan diri Anda dari keterikatan yang harus Anda lakukan hanyalah tetap sebagai kesadaran, semakin banyak, dan semua keterikatan Anda akan jatuh satu persatu. 17. Anda bisa bahagia pada saat ini, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar Anda. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dicari atau ditunggu. 18. Anda tidak dapat memperoleh kebahagiaan, Anda hanya bisa menjadi itu. Jika Anda bahagia, Anda menjadi diri Anda yang sebenarnya. 19. Jika Anda tidak merasa bahagia, ingatlah untuk menyambut perasaan apapun yang bukan kebahagiaan, dan biarkan itu hadir tanpa berusaha mengubahnya atau menyingkirkannya.
20. Semakin Anda menyambut perasaan tidak bahagia, semakin Anda akan merasakan kebahagiaan diri sejati Anda meningkat setiap hari.